Fitnah Duhaimah adalah fitnah yang akan terjadi di akhir zaman sebelum kemunculan makhluk yang bernama Ad-Dajjal, dan fitnah ini akan menyentuh seluruh umat ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Tidaklah ia tinggalkan seorang pun di muka bumi ini, melainkan ia akan dihantam oleh fitnah itu, hatta sampai janin yang belum dilahirkan ke dunia dia sudah terkena fitnah itu. Inilah fitnah yang mereka sebarkan, yaitu sistem bangkir dengan tipu daya atau sihirnya uang kertas. Assalamualaikum sahabat, bagaimana kabar kalian? Saya doakan semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Kembali di channel Furqon Arantisi. Kali ini saya akan coba sedikit menjelaskan mengenai salah satu misi atau gagasan para elit global. Dalam hal ini yaitu organisasi rahasia Illuminati dan Freemason. Jika sebelumnya saya sudah menjelaskan mengenai organisasi ini, yaitu organisasi yang didirikan para tokoh-tokoh Yahudi. Organisasi ini mempunyai gagasan yaitu New World Order atau tatanan dunia baru. Salah satunya yaitu menciptakan sebuah sistem untuk mengendalikan tatanan dunia saat ini. Dalam hal ini, para teori konspirasi mengatakan bahwa sistem ini adalah sistem Dajjal, karena sistem ini sejatinya menggelar karpet merah untuk penyambutan juru selamat mereka yaitu Ad-Dajjal. Dan sistem yang sedang berlangsung saat ini mempengaruhi seluruh umat manusia. Maka dari itu saya beranggapan bahwa sistem ini adalah fitnah Duhaimah, yang dalam hal ini adalah sistem bangkir atau riba. Tonton terus video ini hingga akhir agar tidak gagal paham, karena nanti saya akan coba berikan video-video mengenai sistem yang mereka ciptakan, yaitu sistem bangkir. Tentang keluarga Rothschild, bukan? Bagi yang belum tahu, Rothschild adalah sebuah dinasti bangkir keturunan Zionis Yahudi Jerman di Eropa. Mereka lah yang pertama kali mendirikan bank. Mereka ini juga yang dahulu menyebabkan awal mula diberlakukannya uang kertas. Selanjutnya, pengaruh keluarga Rothschild menyebar ke berbagai penjuru dunia, termasuk Nusantara. Itu sebabnya dahulu para raja dan sultan di Nusantara tertipu, sehingga menyerahkan emas dan peraknya untuk kemudian ditukar dengan lembar-lembaran kertas tak bernilai kepada VOC. Setelah emas dan perak ditinggalkan sebagai alat tukar dunia, pada tahun 1913 disahkanlah Undang-Undang Federal Reserve System yang memberikan kekuasaan tak terbatas kepada sejumlah institusi perbankan kaya raya di Amerika. Federal Reserve yang biasa disingkat The Fed ini merupakan bank yang awalnya dimiliki oleh pemerintah, tapi kemudian berubah menjadi bank sentral milik swasta yang memiliki wewenang menerbitkan mata uang, memanipulasi tingkat suku bunga, dan menyalurkan dana bailout rahasia. Sementara Kongres dan Presiden Amerika tak boleh melakukan pengawasan atas pekerjaan The Fed tersebut. Luar biasa, bukan? Jadi, jangan dikira pihak yang berada di atas sebuah pemerintahan adalah presiden atau perdana menteri. Justru kekuasaan ada pada mereka para rentenir, para bankster. Singkatnya, dari dinasti Rothschild tadilah para bankir elit belajar mengenai konsep bank sentral. Itu baru ulasan tentang Rothschild, belum Rockefeller dan elit penguasa global lainnya. Kini, taktik licik Rothschild tadi telah berubah menjadi sistem global yang memanfaatkan uang orang lain, others people money. Berawal dari sinilah uang mulai digandakan melalui sistem fractional reserve banking yang kemudian diikuti oleh bank-bank komersial. Caranya, mereka pinjamkan uang kepada orang-orang, bahkan kepada negara-negara yang membutuhkan.
Mereka tinggal mengetikkan angka-angka atau digit komputer untuk dikirim kepada rekening peminjam. Lalu mereka menetapkan harus ada bunga saat pengembalian uang pinjaman. Baik uang kertas maupun uang elektronik diedarkan atas dasar utang. Uang kertas diedarkan oleh bank sentral atas dasar utang negara. Sedangkan uang elektronik diedarkan oleh bank-bank komersial atas dasar utang nasabah. Bagaimana mungkin uang di dompet yang rasanya sudah Anda ketahui hakikatnya, ternyata tak seperti yang Anda kira. Private banks create money out of nothing and limited interest. Now, that sounds absurd. When I teach sophomores, about money and banking and how banking, they never believe it. And so you have to go through it again and again. Yes, banks really do create money. They really do. Here's how it happened. And it's absurd, and they're right to doubt that could possibly be what's really going on. But it is. Kini, bisa kita rasakan bersama, setiap kali mau pinjam uang di bank atau koperasi, semuanya berlaku sistem bunga, betul? Sedangkan menurut ajaran agama, khususnya Islam, sistem bunga adalah riba. Praktek membungakan uang ini telah dilarang oleh Sang Pencipta melalui Rasulullah Muhammad SAW. Bukan hanya itu, Nabi sebelumnya pun yaitu Isa Al-Masih sangat melarang jenis praktik ini. Di dalam Alkitab, dikisahkan bahwa beliau menjungkir balikan meja dan bangku-bangku bankir penarik pajak di tempat-tempat ibadah. Namun, tahukah Anda, pencantuman gambar-gambar tokoh nasional itu sesungguhnya sudah menjadi model tipikal bankir di seluruh dunia sejak lama. Hal itu mereka gunakan untuk mengelabuhi seolah-olah bank swasta yang mereka kelola itu ada kaitannya dengan pemerintah. Secara psikologis, apabila rakyat memegang uang kertas bergambar hero yang diidolakan, pasti akan merasa aman, tertib, dan legal. Kita ambil contoh uang dolar Amerika yang ini. Semula, di atas secari kertas ini pernah dicantumkan "Will pay to the bearer on demand". Maknanya, para bankir berjanji akan membayar hutang-hutang mereka senilai yang tercantum di atas kertas itu. Di masa lalu, istilah lainnya disebut IOU atau surat utang. Surat utang ini berfungsi sebagai nota bukti bahwa para bankir berhutang kepada rakyat yang menitipkan emas kepada mereka. Wajar saja jika rakyat beranggapan bahwa uang kertas yang diberikan oleh para bankir itu sama berharganya dengan emas. Lama-kelamaan, para bankir mengkhianati nota itu dengan lebih banyak mencetak dan mengedarkan uang kertas tanpa emas sebagai backupnya. Demikianlah cara yang sama dipakai oleh bank sentral swasta Amerika Serikat, Federal Reserve. Nanti akan kami jelaskan bahwa mereka itulah yang kemudian menjadi kaki tangan elit penguasa global untuk menipu rakyat Amerika Serikat beserta presidennya. Lebih dari itu, bahkan negara-negara di dunia secara global, termasuk Indonesia. Dahulu, uang kertas di zaman Pak Karno senilai Rp10 dijanjikan dengan 5 gram emas. Rp1 sama dengan setengah gram emas. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1946. Meski legal, jangan lupa, status uang kertas masih merupakan surat utang. Kemudian dalam perkembangannya, uang kertas rupiah lebih banyak dicetak dan diedarkan tanpa adanya backup emas. Tentu saja, hal ini secara langsung mengkhianati Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1946 tadi. Akhirnya, pada masa kini, yakni pada tahun 2019, 1 gram emas dihargai sama dengan uang kertas senilai Rp620.000. Emas dengan kadar yang sama, begitu beda tahun, langsung beda pula harganya. Padahal nilai intrinsik barangnya tetap, emasnya tetap, tapi nilai mata uangnya berbeda. Tahukah Anda perbedaan antara money atau uang dan currency atau mata uang? Banyak yang gagal paham tentang ini. Dikiranya mata uang sama dengan uang itu sendiri, padahal berbeda, keduanya tidaklah sama.
what this is? Now you may be thinking you, of all people, should know that you're holding money, but I'm making a point with a kind of tricky question. What I'm really holding is currency. Currency and money are actually very different. Currency fluctuates in value and over the long run becomes worth less and less. And that's also known by another name, inflation. I call inflation the silent currency killer because you can't see it, you can't hear it, you can't smell it. You just get hit by it. When you go to the grocery or the gas station or go to buy a car, zap, the price is higher. It gets you as surely as a rattlesnake bites you. At least a rattlesnake has the courtesy to warn you. So consider this video your warning. Inflation will kill your savings if you let it. Uang atau money itu adalah nilai intrinsiknya. Emas ada harganya. Sebaliknya, mata uang atau currency itu tak ada nilai intrinsiknya. Akibatnya apa? Inflasi, harga-harga melambung tinggi. Inilah sistem yang menguntungkan segelintir elit yang punya hak mencetak uang dan merugikan umat manusia lain di dunia.